terkait biaya hidup nih di India, Arman bisa nggak share seberapa mahal atau seberapa murah gitu di India kalau dibandingin sama Indonesia? Misalkan rata-rata tuh berapa sih akomodasi per bulan, atau misalkan makan di sana terus bayar biaya-biaya itu gimana tuh? Perlu teman-teman tahu bahwa India dan Indonesia itu beda banget secara kebudayaannya dan juga aplikasi teknologi. Jadi kita di sini tuh nggak ada yang namanya sepeda motor alias Gojek ya, kalau boleh sebut merek. Jadi Mm-mm. semuanya kalau kalau teman-teman memang mau bertransportasi itu pakai bajai, which is di sini namanya auto. Jadi kalau dulu aku pertama kali ke sini dulu bajai, gak ada yang nengok. Dia bilang sih, aku harus belinya auto gitu. Artinya auto rickshaw, which is machine. Becak Mm-mm. mesin maksudnya gitulah. Jadi eh, auto tuh ada pilihan itu. Yang kedua dia ada bis kayak apa sih Transjakarta gitu. Ada yang AC, ada yang non AC. Terus kemudian kita juga ada yang namanya Uber tuh ada di sini dan hanya Uber yang ada. Jadi dulu tuh ada Grab, ada apa kalau nggak salah. Cuma habis itu nggak laku, cuma Uber doang yang bertahan sampai sekarang. Dan tidak ada Hmm. mode sepeda motor karena memang jujur kesetaraan gender tuh di sini masih agak sedikit apa ya susah gitu maksudnya. Jadi keselamatan perempuan tuh memang di sini agak sedikit tidak bagus lah gitu. Maksudnya Indonesia tuh udah jauh lebih aman berkenaan dengan masalah keselamatan perempuan. Jadi urusan sepeda motor apalagi kan karena deketan ya badan gitu. Jadi apa tidak ada di sini gitu. Jadi convenience untuk transportasi lebih nyaman di Indonesia. Dan untuk transportasi sendiri di sini kalau memang mau murah banget tuh ambil yang si bis tadi. Ini cuma 2.000 4.000 rupiah ada. Tapi situ harus jalan di bus stand. Jadi harus ada bus stand. Ya kayak kita bisa berhenti di mana aja nggak bisa kayak gitu. Jadi di sini ada bus stand, jadi lo harus jalan dulu ke bus stand terdekat dan dia akan berhenti di situ. Terus Iya, kemudian nggak bisa kalau sembarangan gitu nggak ya. bisa sembarangan, ya nggak sembarangan. Hmm. Jadi kalau dia dekat sama bus stand, ya alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi di Delhi, khususnya di Delhi, mereka udah punya metro atau MRT bawah Hmm. tanah, gitu yang seperti itu. Jadi dan linknya sudah sangat bagus. Kalau di Jakarta kan baru satu jalur tuh. Hmm. Zaman gue sampai di sini pertama kali 2013 itu sudah ada 4 cabang. Hmm. Maksudnya dari utara ke selatan, barat ke timur tuh udah ada. Hmm. Pada saat gue di sini tahun 2013 dan sekarang udah berbanyak cabang, jadi sudah sangat bagus banget lah intinya. Jadi metro juga sangat membantu dan dia sangat murah banget karena itu cuma paling 15 rupiah tuh pokoknya kali 200 aja deh intinya. Hitungan Hmm. goblok-goblokannya ya bisa gitu. Jadi kali aja 200, kalau gue sebut rupiah itu maksudnya kali 200 aja gitu dah. Jadi kalau 15 rupiah itu berarti sekitar ya 3.000 lah ya. 2.000. Gitu lah. Ya 3.000 gitu saya seperti itu. Jadi per Hmm. kali jalan kemana gitu seperti itu, kurang lebih biayanya seperti itu. Terus kalau ini kita ngomongin masalah transportasi ya. Terus kalau riksya itu kadang-kadang kita harus pakat dulu sebelum berangkat karena bisa jadi tambah di belakang. Jadi yang harusnya harganya cuma 40 rupiah 80.000 bisa jadi terus ujung-ujung dinaikin karena dia tahu kita orang asing jadi 60.000 atau 70.000. Jadi make sure kalau naik naik auto atau bajai itu harus sepakat dulu harganya gitu. Dan lu kudu tahu persis di mana tempatnya karena beneran bajai itu bener yang kayak bang belok sini belok sana belok sini belok sana, atau enggak lu kudu tahu apa sih namanya tempat yang paling terkenal di deket situ, kayak Hmm. hotel apa gitu atau gedungnya siapa gitu. Jadi lo kudu tahu tuh gitu, otherwise lebih baik lo pilih Uber Hmm. karena kan lo bisa nentuin kan tempatnya di mana dan gitu. Jadi bisa. Nah, transport kurang lebih seperti itu. Dan kalau bis itu benar-benar 5 rupiah 10 rupiah itu udah bisa, udah dapat gitu loh. Jadi transportasi murah tergantung pilihannya mana, mau dari yang paling less luxury atau very luxury, which is Uber itu ya. Itu menurut aku sih Iya. Uber yang paling. Terus kemudian udah masalah transportasi. Untuk masalah makanan, jujur untuk masalah makanan, India sudah masih jauh lebih menang daripada Indonesia. Kenapa? Karena buah di situ murahnya minta ampun. Sayur itu murahnya minta ampun. Terus bumbu-bumbu macam-macam tuh murahnya minta ampun. Entah lu mau beli cabai segudang-gudang juga harganya jauh lebih murah di sini gitu kasarannya. Terus jeruk, apel, anggur semuanya tuh murah gitu. Berapaan tuh? Sekilo anggur hijau ya, anggur merah ya, itu cuma sekilo itu 60.000 nggak salah. Di Indo berapa sih?
Gue nggak ngerti deh. Lu lama nggak pulang Indonesia ya, Bo? Kayaknya di Indo segitu juga deh. Enggak ya? Enggak, teman maksudnya itu gede-gede, maksudnya yang bener yang sampai sebok gede gitu, sekitar 1,5 kiloan apa gimana gitu. Jadi ini anggur merah, terus kemudian anggur hijau juga dia cuma murah banget, cuma 80 rupiah itu berapa ya? 80 rupiah itu paling cuma 18.000. Tapi kalau anggur tuh itu buah yang premium sih di Indo. Makanya gue cari yang premium aja gitu maksudnya kan. Jadi maksudnya terus kemudian yang kayak pisang gitu cuma 4.000, 6.000 gitu doang. Selirang. Segede ya, segede gobok tuh yang 12 biji tuh. Jadi yang itu murah banget beneran, murah banget, cuma nggak sampai 20.000 beneran. Jadi bener-bener yang murah banget. Terus kemudian jeruk tuh juga di mana-mana. Apel tuh murah banget. Terus kemudian apalagi yang sering gue beli tuh, semangka tuh juga murah banget, melon tuh murah banget. Jadi gitu-gitulah. Jadi serikaya. Nah, tapi alpukat masya Allah mahalnya minta ampun, 800.000 5 biji. Karena memang bukan berapa? 800.000. Berapa biji? 5. Alpukat ya. 82. Iya anjir, kok mahal sih? Mahal banget. Karena memang dari Thailand dan mereka kinclong gitu, gede gitu. Yang mahal tuh itu, terus rambutan juga mahal, terus manggis juga mahal, masya Allah mahalnya minta ampun, cuma 10 biji berapa? 400 rupiah apa yang nggak salah ya? 600.000, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Berarti lu masak dong ya? Ya, gue masak. Ya, alhamdulillah di Delhi ini ada pasar Asia istilahnya, namanya ANA Market. Di sana dia alhamdulillah ada kecap ABC, ada Indomie, ada saus sambal ABC, saus tomat ABC, ada terasi, tapi terasinya terasi Thailand ya, which is kalau terasi kita tuh cuma seupil udah rasanya udah nendang, kalau itu kan rasanya kudu segeblok, 3 geblok itu baru kerasa dengan si upil yang terasi yang punya kita itu. Jadi terasinya nggak begitu poten lah intinya gitu. Terus kemudian juga kita ada kecap ikan juga bawa terasi sih. Kecap ikan. Ya. Terus nama apa? Ada juga namanya jaggery. Jaggery itu lebih ke apa sih namanya? Gula merah ya, gula Jawa. Bukan gula merah, bukan brown sugar ya, gula aren gitu, gula Jawa yang segebok tuh yang gede gitu. Kayak gitu. Terus kemudian ada lagi ebi, alhamdulillah ada di sini, jadi lebih gampang carinya. Udang kering tuh loh, ebi udang kering. Terus untuk masalah ikan, karena Delhi ini benar-benar di tengah pulau ya, maksudnya jauh dari laut, jadi sini itu agak sedikit mahal kalau urusan masalah ikan-ikanan, yang berhubungan dengan ikan-ikan tuh agak sedikit mahal. Daging alhamdulillah juga yang namanya ayam, mutton ya, daging kambing itu murah banget karena kan mesti Hindu ya, jadi harga itu nggak terlalu mahal karena demand-nya nggak tinggi gitu loh. Kalau beef gimana, sapi? Kalau beef nggak mungkin ada di sini karena memang sapi itu di-ban, tidak boleh dibunuh. Se-India? Se-India, se-antero India. Jadi sapi itu nggak boleh, lo jangan nyebut beef deh kasarnya gitu. Itu disturbing banget buat Hindu di sini karena that's one of their god, right? Gitu loh. It's one of not God but deity. Kirain tuh kalau kayak di Indo kan ada orang yang mengkonsumsi babi tapi ada juga yang enggak gitu kan, maksudnya. Ya cuma kan kita kan babi kan ya udahlah ya gitu, maksudnya di sebelah itu ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau di sini tuh bener yang kayak wih gila itu adalah sebuah abomination gitu loh. Iya. Terus kalau tempat tinggal gimana tuh? Oke. Untuk masalah tempat tinggal, sebenarnya Delhi ini agak mirip sama Jakarta ya, mungkin aku bisa bilang ya. Jadi untuk kos-kosan kecil yang kamar mandi dalam itu tuh sekitar 1,2 jutaan. Iya. Cuma kalau di Jakarta mungkin itu di suburb kali ya. Dan bener kecil, tapi memang gini, memang di Delhi itu memang kalau untuk satu studio gitu biasanya dia kasur, terus kemudian di ujung itu ada kayak dapurnya, dapur yang cuma corner doang, terus kemudian ada kamar mandi di dalamnya. Itu sekitar 5.000, 6.000-an lah gitu. Kalau ada AC ya jadi 8.000-an. Nah, terus kemudian itu baru sewanya doang ya. Belum ada yang namanya meternya. Meternya itu dihitung, satu unitnya berapa gitu tergantung daerahnya, terus kemudian sama air. Kalau air sih stagnan, paling cuma meter listrik maksudnya?
meter listrik ya, Kayak cuma token kalau kita kan gitu. pakai kartu, ya kalau kita nggak pakai token, itu bener-bener kita tuh dihitungin sama si landlordnya. Dan kadang-kadang landlordnya ini ada yang beberapa yang nakal, ada yang harusnya cuma 80 jadi 84, yang harusnya 70 jadi 75, gitu. Jadi suka-suka sama si landlordnya aja, gitu, ngitungnya berapa per unitnya berapa gitu. Males. Jadi lu kudu bener-bener pintar-pintar aja lah nyari landlord yang baik, nyari rumah yang baik gitu. Pokoknya seperti itu. Sekitar 1,2-an dan ke atas. Sekitar paling murah tuh 5 juta 6 jutaan udah. Di kampung dalam yang jalannya tuh cuma segini, yang belok. Wah ya gitu, karena kan di sini kan memang nggak kayak Jakarta ya, yang jalannya lebar-lebar, yang kampungnya juga jalannya masih ada bisa mobil masuk gitu kan. Ini baru yang motornya pun bener-bener yang harus pelan-pelan karena ada banyak orang lewat dan masih ada orang jemuran jualan gitu juga. Kan, jemuran kena muka gitu kan. Somehow ada yang seperti itu, ada jalannya seperti itu, bener-bener yang kita lewatin cawa-cawa. Padahal cuma bercanda, serius ada yang kayak gitu. Ada, mampus. Iya, di jalan ada yang setrika gitu-gitu, ada. Untuk dokter sih bukan dokter ya, kalau dokternya sih mungkin agak mahal, cuma dokternya sih biasa aja gitu maksudnya, cuma obatnya di sini murah dan banyak banget, let me know, banyak banget orang Indonesia yang beli obatnya di India karena harga obat di India itu jauh lebih murah daripada Indonesia. Percaya nggak? Tapi itu dodging nggak tuh? Maksudnya beneran tuh obatnya? Beneran. Obatnya beneran. Banyak banget. Dan bahkan kalau soalnya ada banyak, aku punya pengalaman banyak banget dokter-dokter di Indonesia yang mereka minta kita tuh bawa beberapa brand obat yang dari India karena memang harganya lebih murah. Di sini harganya paling kasarannya di sini harganya 80.000, 100.000, di Indonesia tuh 400.000, 500.000 gitu loh. Jadi 4-5 kali harganya. Itu banyak banget, dan mesti tentu saja obat-obat seperti itu kan yang obat yang untuk penyakit yang luar biasa banget, yang kayak kanker, kayak obat jantung, kayak obat yang buat darah tinggi, gitu loh, yang seperti itu, yang serem-serem seperti itu. Nah itu